istilah pengadilan rakyat ini adalah istilah yang sudah lama tidak terdengar di media online maupun di sosial media. Tapi sebenarnya peristiwa pengadilan rakyat itu juga pernah terjadi di Indonesia pada saat transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, sekarang pengadilan rakyat ini menjadi populer ketika para guru besar itu menyatakan keprihatinannya terhadap proses pemilu 2024. Nah, salah satu yang melontarkan ke media mainstream yaitu Bang Uceng. Ya, Bang Uceng adalah salah seorang penggiat demokrasi sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau mengatakan apabila hak angket yang nantinya untuk mengkoreksi proses jalannya pemilu 2024 tidak berlangsung, ya bisa jadi nanti rakyat yang akan berhak untuk mengadili. Ya, itu konteksnya di situ ya. Tapi juga bisa jadi nanti juga rakyat akan mengawal adanya hak angket di DPR. Kita belum tahu format dari pengadilan rakyat seperti apa. Bisa jadi nanti adalah dukungan moral terhadap anggota legislatif kita yang memproses hak angket di gedung Senayan atau gedung parlemen DPR RI. Nah, bagaimana kita menyikapi terhadap hak angket ini? Kalau menurut saya ya biarin aja, itu kan haknya DPR ya. Dan mereka memang harus bekerja karena DPR itu mendapatkan gaji dari rakyat. Nah, hak angketnya adalah salah satu alat mereka untuk bekerja. Nah, kalau sekarang ini banyak para guru besar, profesor, ilmuwan, agamawan dari kalangan masyarakat menyuarakan adanya pemilu yang tidak baik-baik saja, ya memang semestinya DPR itu merespon dengan peralatan mereka untuk memuaskan keprihatinan atau memuaskan keingintahuan dari masyarakat, dari publik atas kecurigaan terhadap proses pemilu 2024 ini. Jadi tidak perlu dicurigai atau diwaspadai berlebihan lah. Apalagi ada salah seorang petinggi istana mengatakan pengadilan rakyat itu di luar hukum. Ya, mungkin dia tidak banyak belajar sejarah ya. Ya, kita maklum lah kalau itu ya. Jadi pengadilan rakyat adalah salah satu instrumen juga sebenarnya dari masyarakat sipil ketika aspirasi mereka itu berhenti gitu, tidak tersalurkan aspirasi mereka oleh lembaga-lembaga atau oleh pemerintah yang resmi. Nah, misalkan kayak kecurangan pemilu, meskipun masyarakat bisa merasakan, tapi mereka tidak bisa memberikan bukti-bukti. Karena kalau kita bicara hukum, kan harus ada dukungan bukti material. Nah, kan nggak semua masyarakat itu bisa menyampaikan ini ya. Mereka menyampaikannya unek-unek dan itu suatu hal yang wajar ya. Apalagi kayak guru besar, kemudian agamawan, itu mereka tidak punya motif politik dalam kontestasi ini. Mereka bukan peserta pemilu gitu loh. Nah, kalau yang menyampaikan itu misalkan partai politik ataupun caleg ataupun capres ya itu kita curigain ya. Jadi jangan buru-buru kita mengatakan bahwa aspirasi para guru besar itu adalah aksi-aksi partisan. Arti aksi yang maksudnya partisan itu adalah aksi-aksi mendukung salah satu calon yang berkontestasi dalam Pilpres 2024. Nah, itu namanya kalau saya bilang itu respon yang sangat prematur. Ya, ada ya bisa dikatakan sebagai respon kepanikan. Karena kalau proses angket itu berlanjut, apa yang menjadi kecurigaan masyarakat atau publik terhadap kecurangan pemilu itu bisa terbongkar. Nah, tentunya ini bisa mempermalukan pemerintah dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemilu 2024. Pertanyaannya apakah hak angket nanti bisa untuk memakzulkan Presiden Jokowi sebelum masa berakhir jabatannya? Ya saya pikir bisa aja kalau
antara DPR, MPR, DPD itu sepakat untuk memakzulkan. Tapi yang ini kan yang ditakuti oleh kelompok pemenang pemilu ya, mereka takut kalau Jokowi nggak ada kan mereka tidak punya anchor lagi, tidak punya tambatan lagi untuk berlindung di balik kemenangan mereka gitu kan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa marilah kita semua itu mengawal hak angket ini. Ya kalaupun nanti ada pengadilan rakyat, toh itu pun juga bukan suatu tindakan yang anarkis gitulah. Anarkis itu terjadi kalau misalkan seperti pada pemilu 2019 di mana Prabowo dan kawan-kawan itu demo depan Bawaslu selama berhari-hari yang akhirnya menimbulkan kerusuhan dan korban jiwa. Seperti itu baru tindakan inkonstitusional ya. Nah, saya pikir hak angket itu tindakan yang legal, sah secara hukum dan dijamin oleh undang-undang kita. Ya kenapa kita takutkan gitu loh. Dan yang kedua soal pengertian rakyat itulah biar berproses secara alami. Karena siapa sih yang bisa mengendalikan kehendak rakyat ya, siapapun itu nggak akan bisa ya. Karena sejarah sudah membuktikan rejim apapun, pemerintah apapun, kalau rakyat secara beramai-ramai serentak mengendaki perubahan politik, pemerintahan atau rezim, tidak akan ada yang bisa bertahan.